Tahun ini alhamdulillah hasil panennya bagus dan saya dapat 70 ikat, dan semua hasil panennya kami simpan di dalam leit. Dan setelah itu hasil panen padi gak boleh disentuh setelah 5 hari, dan udah 5 hari baru boleh disentuh, dan pintunya juga gak boleh ditutup kalau belum 5 hari. Nah, di desa Kandekes ini, disitulah masyarakat juga ada juga Baduy dalam, ada juga Baduy luar. Nah, aktivitasnya Baduy itu maupun Baduy dalam maupun Baduy luar itu aktivitasnya semuanya bertani. Untuk nanam padi, untuk huma itu tidak dibatasi. Nah, cuman kalau misalnya lingkaran ulayat itu, hak ulayat itu di Baduy itu cuman adanya juga, kalau nggak salah ada 5.187. Cuman disitulah ada juga yang kalau misalnya di ulayat ada juga yang namanya hutan larangan yang tidak bisa digarap. Makanya itu orang Baduy itu banyak yang berladang ke luar Baduy. Kalau di Baduy dalam itu masing-masing penggarap tapi tidak bisa dimiliki. Cuman bisa menggarap doang, tidak bisa diakui pribadi gitu. Kalau di Baduy luar mah itu sudah peraturannya juga turun temurun. Itu kalau kita misalnya contoh, kalau misalnya saya punya penggarapan di Baduy luar nih, itu turun temurun itu sama ke anak kita, ke cucu kita gitu. Khusus untuk padi tidak bisa dijual belikan. Nah, selain padi itu, kalau misalnya kita menjelang memasuki musim-musim tani, nah kita punya juga misalnya tanam secara semacam kencur, jahe merah, nanam pisang, pohon, itu yang bisa dijual belikan. Terus yang lain-lainnya gitu, itu bisa dijual belikan, tapi khusus buat padi huma itu tidak bisa dijual belikan. Itu untuk ketahanan warga Baduy. Masing-masing kepala keluarga itu, masing-masing kakak itu punya leit, punya disitulah. Kalau misalnya untuk stok penyimpanan itu tergantung kita bikin silait ini, nah bikin silumbung ini. Nah, kalau misalnya kita bikin gede ya kemungkinan penyimpannya lebih banyak. Untuk padi dari huma itu ratusan tahun itu kuat ditahan, kuat. Cuman kan warnanya beda, hitam warnanya. Makanya kan kalau di Baduy dalam itu kalau nggak salah ada juga yang umurnya sudah 500 tahun. Umur si padi itu. Sekarang masih ada umurnya sudah 500 tahun tapi bisa dimakan gitu. Kalau misalkan suami kita kan, misalkan suami nggak ada kerjaan ke mana gitu, bareng-bareng, nggak dihususkan gitu. Kalau masalah nanam padi, gimana kalau suami kita nggak kerja ke tempat lain, bareng-bareng ngerjainnya. Kalau ada kerjaan ke tempat lain, misalkan nebang kebun, ambil apa gitu, kita bareng-bareng aja kerjanya, nggak dikhususkan kerjaan ini buat perempuan gitu, nggak ada. Pertama itu kita nebang pohon, terus kita namanya itu bakar-bakar itu ngaduru, udah gitu kita nanam. Kalau udah tumbuh padinya kita itu tinggal namanya ngored. Kan di Baduy nggak sekolah, jadi anak-anak kita kalau kita berladang ikut, jadi anak kita mengikuti kita. Misalkan kita kerja hari ini, kerja ini, ngerjain ini gitu, kita yang nyuruh. Kan kalau anak-anak nggak tahu, jadi kita yang ngajarin. Jadi sekolahnya gitu kalau di Baduy, ladang.
Kalau pendapatan itu tergantung hasil kita bagusnya ya, enggak semua, misalkan tiga perapat gitu kan, 3 perapat dapat 200 ikat, enggak semua, tergantung padi kita bagusnya. Tahun ini lumayan, saya 2 perapat itu dapat 180 ikat. Waktu tahun kemarin alhamdulillah saya dapat 200 ikat, tapi lahannya enggak begitu luas gitu. Itu tergantung padinya. Kalau bagus mulus itu kita banyak dapatnya, kalau padinya kurang bagus buahnya ini atau hasilnya juga kurang. Kalau sehari-hari kita jarang numbuk ya, kalau sehari-hari makan sehari-hari kita ngebeli. Jadi kalau dapat dari ladang itu, misalkan ada acara ritual di sini kan, misalkan kita baru numbuk, misalkan kita mau nanam numbuk, jadi kalau mau ngambil padi kita numbuk, mau ke Baduy Dalam kita numbuk gitu. Kalau ada acara-acara gitu, kita acara-acara di Baduy kita baru numbuk. Sehari-hari kita misalkan jualan dapat sisa modal, kita beli beras, pakai jajan, pakai resiko dapur gitu. Separuh kita dari ladang juga sih. Selain padi kita kan nanam pisang, nanam singkong gitu kan. Misalkan ada yang mau beli, udah hasil kita jual. Itu jadi kita nanam cabai seperti itu. Jadi hasilnya itu kami gunakan untuk makan. Misalkan resiko dapur, bahan sembako gitu. Dari 95 saya baru punya anak yang nomor 1, 97 anak yang kedua, terus 99 lah, dari 99 belajar nenunya, udah punya anak 2. Karena itu kesibukan punya anak kecil 2 kan, misalkan dari umur 10 tahun juga bisa dipelajari sama orang tuanya. Kan ini kan turun-temurun, tenun ini turun-temurun, terus belajar lagi saya dari ibu, ada juga dari teman, dari ibu, dari kakak-kakaknya. Nggak ada motifan, palas putih, menen putih aja, kayak itu tuh yang di dalam itu kayak yang ini nih. Pertama saya bikin selendang, bikin ini yang polos gini. Kalau udah apal-apal baru saya bikin motifnya, namanya swat songket. Kalau sebetulnya sih tenun ini harus ada, tidak bisa dihilangkan, turun temurun harus ada dari itunya, dari dulunya, dari nenek moyang. Tenun itu dari pertamanya buat kita pakai. Misalkan kita ke Baduy Dalam ada khususnya pakai khas Baduy, kita bikinnya di sini gitu kan, namanya samping poleng hidung, itu buat cowoknya yang kayak gini ini buat cowoknya, yang kayak gini itu buat ke Baduy Dalam. Kalau yang ceweknya yang ada merah. Kalau dulu mah jarang bikin yang motif-motif kayak gini, paling hitam putih aja, hitam putih jadi biru gitu kan, nggak banyak motif. Kalau sekarang kan udah ini
udah banyak pengunjung kita kesini, jadi kebanyakan pengunjung ada motif ini nggak, warnanya gini nggak, misalkan gitu kan, hanya jadi kita bikin, oh gitu, kita bikinnya warna ini. Misalkan ada yang pesan warna ini, warna hitam kombinasi biru apa merah gitu, jadi dari situ jadi membantu.